Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa dan siswi SMP Darussalam kelas 9. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Meskipun saat ini kita masih terbagi untuk kegiatan pembelajaran seni budaya, sampai saat ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai dasar pemeranan teater modern. Bab 4 di buku LKS-nya, sekaligus bab terakhir di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Untuk itu disiapkan bukunya, kemudian kita awali kegiatan belajar jarak jauh kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama di sini yang harus dijelaskan adalah yang harus dipahami yaitu tentang definisi dan perkembangan teater. Mungkin sering mendengar kata-kata teater sebelumnya atau pertunjukan teater. Kata teater mungkin sudah jarang dipentaskan saat ini, karena pasti di antara kita akan lebih tertarik menyaksikan film yang ada di televisi atau menonton melalui media sosial seperti YouTube, Telegram, dan yang lainnya. Namun, teater merupakan sebuah karya seni atau sebuah seni perpaduan antara seni musik dan seni gerak yang dituangkan dalam bentuk adegan. Ya. Teater berasal dari kata teatron, dari bahasa Yunani yang berarti sebenarnya adalah dengan takjub memandang. Jadi arti teatron itu artinya takjub memandang atau melihat. Pengertian dari teater adalah satu, gedung pertunjukan, yang kedua, suatu bentuk pengucapan seni yang penyampaiannya dilakukan dengan dipertunjukkan di depan umum. Jadi yang namanya teater itu adalah pertunjukan, ya. Jadi ada yang dipertontonkan atau ada yang ditunjukkan. Dalam arti luas, teater ialah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Dalam arti sempit, teater adalah drama, ya. Kemudian teater bermula dari suatu nyanyian atau pujian dalam upacara keagamaan yang dijadikan sentral tontonan oleh masyarakat Yunani untuk menyembah dewa Dionysius. Jadi awal mulanya teater ini berkembang di Yunani sebagai bentuk upacara keagamaan atau sebagai bentuk nyanyian atau pujian dalam upacara keagamaan. Kemudian berkembang menjadi cerita yang diucapkan dengan keras untuk mengiringi upacara. Lalu berkembang lama-lama digunakan untuk mengiringi kegiatan upacara. Begitu pula dengan lakon di Indonesia yang juga tumbuh dari upacara keagamaan dengan maksud untuk memuja arwah-arwah leluhur. Pengaruh perkembangan zamanlah yang membuat upacara keagamaan menjadi sebuah sandiwara, teater, atau drama. Jadi awalnya memang digunakan untuk kegiatan pengiring atau kegiatan tambahan dalam upacara. Sejarah perkembangan teater di Indonesia pada awalnya dikaitkan dengan upacara agama atau ritual tertentu. Pada permulaannya, teater tampil di atas pentas tanpa menggunakan teks, melainkan dengan cerita lisan. Artinya, para pemain tidak menghafalkan dialog berdasarkan teks, tapi mereka melakukan improvisasi untuk mengembangkan garis besar cerita dalam pementasannya. Kalau kamu nonton OPJ mungkin sebelumnya gitu ya pernah dengar siaran di televisi berjudul Opera Van Java. Jadi dia seperti itu, hanya diberikan judul, lalu nanti si lakonnya tadi atau si pemainnya tadi mengimprovisasi untuk mengembangkan dari cerita-cerita tersebut. Cuma kan kalau OVJ dibawa menjadi cerita yang lucu gitu ya. Nah, pada dasarnya teater bisa berupa cerita yang lucu, namun bisa juga sesuai dengan konsep awalnya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, teater pada dasarnya mempunyai 5 fungsi utama. Yang pertama sebagai sarana hiburan. Sudah pasti fungsinya untuk menghibur gitu ya. Kemudian yang kedua berfungsi sebagai sarana ritual, bersifat
transendental, yaitu sebagai media hubungan antar manusia dalam rangkaian proses upacara keagamaan. Tadi ya, kembali ke konsep utama. 3, sebagai terapi diperuntukkan untuk bagi mereka yang memiliki cacat mental maupun fisik. Misalnya orang yang mengalami cacat mental akan lebih percaya diri dan merasakan interaksi serta sosialisasi dengan masyarakat saat menari di panggung. Biasanya kan dalam teater itu akan saru antara orang yang cacat dengan orang yang normal karena mampu di situ bisa dimanipulatif istilahnya. Nanti ada di bagian berikutnya bagaimana cara kita mementaskan teater. Nanti di bagian bagaimana pementasannya itu akan diketahui apa saja yang harus dipersiapkan sehingga tidak akan ketara gitu ya. Nah, bagi orang yang sehat tentu itu sebagai hiburan. Namun bagi orang yang memiliki permasalahan mental maupun fisik, menonton teater atau melakonkan kegiatan teater itu dapat sebagai alat terapi untuk lebih percaya diri. Kemudian pemeranan teater modern, teknik dasar acting teater. Jadi yang harus diperhatikan untuk berakting atau untuk memulai kegiatan teater sebelum dipentaskan adalah kita harus tahu dulu tekniknya atau cara yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah teknik olah tubuh. Yang kedua olah suara, dan yang ketiga ada olah rasa. 3 hal penting ini harus ada sebelum kita memulai pemeranan teater. Ya, yang pertama dulu olah tubuh. Pengertian olah tubuh adalah cara atau teknik atau bentuk gerak yang dilakukan oleh anggota tubuh untuk melenturkan semua sendi-sendi atau otot tubuh agar dalam melakukan gerakan badan kita tidak kaku. Jadi, secara tidak langsung olah tubuh ini artinya pemanasan terlebih dahulu. Namun dalam teater, kadang-kadang gerakannya pun tidak beraturan, sehingga ada gerakan-gerakan yang memang harus memiliki keahlian khusus. Misalkan contohnya gerakan teater pantomim, itu kan gerakannya khusus gitu ya, sehingga ada latihan olah tubuh khusus yang harus dipelajari. Kemudian nanti akan bermain pada wajah, bagaimana cara kita mengolah wajah, mimik wajah, tampilan wajah, dan gerakan badan. Ya, tentu itu akan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sifatnya kurang lebih sama seperti pemanasan dalam olahraga, namun dalam hal ini dibuktikan atau diaktingkan dalam hal menceritakan sebuah kisah atau drama. Apa itu olah tubuh? Olah tubuh bisa juga dikatakan senam. Ya, sangat perlu dilakukan sebelum kita mengadakan latihan atau pementasan. Dengan berolah tubuh, kita akan mendapat keadaan atau kondisi tubuh yang maksimal. Selain itu, olah tubuh juga mempunyai tujuan untuk melatih atau melemaskan otot-otot kita supaya elastis. Kan kalau kita lihat artis-artis itu geraknya elastis gitu ya, gampang, mudah. Nah, kenapa? Karena mereka sudah melakukan pemanasan terlebih dahulu. Supaya tidak ada bagian-bagian tubuh kita yang kaku, agar ketika pementasan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian latihan olah tubuh, latihan penguasaan terhadap setiap bagian tubuh yang dapat dikontrol antara lain pernafasan. Pernafasan itu termasuk olah tubuh karena adanya dalam tubuh. Kemudian menggerakkan otot, baik otot bahu, tangan, kaki, kepala, dan seterusnya. 3, menggerakkan tubuh. Keempat, pengendalian ketegangan. 5, gerakan dengan konsentrasi. 6, gerakan dengan perasaan, karena kalau teater itu harus menggunakan rasa, ya. Kemudian yang ketujuh, meniru dengan gerakan yang tidak biasa. Dan yang kedelapan, gerak untuk menguasai ruang dan mengatur tempo. Nah, di sini ada contohnya, tubuh mana yang Anda olah, tubuh fisik atau raga. Nah, di sini ya. Jadi ada 2 yang harus diolah, ada fisik dan ada raga. Kalau tubuh fisik raga nih berarti olahraga, otot, daging, tulang nih ya, namanya olahraga, olah fisik. Kalau energi berarti biasanya nafas, ya, tenaga dalam. Kemudian kalau astral, olah jiwa, pengendali bawah sadar. Biasanya nih di sini di tubuh astral ini akan melatih kita untuk konsentrasi. Kemudian tubuh mental seperti meditasi atau biasanya apa ya, membuat diri kita menjadi rileks supaya tidak nervous, ya. Kemudian yang terakhir tubuh spiritual. Maksudnya spiritual di sini adalah rasa.
Sehingga nanti ketika kita sudah berhasil mengolah rasa yang ada dalam diri kita, tampilan kita akan membawa efek yang baik juga untuk penontonnya. Selanjutnya, jenis pemanasan badan. Pemanasan badan umum contohnya berjalan laju, berjoging, melompat di trampolin, lompat bintang, lompat tali, lari setempat. Ini contoh pemanasan yang biasa ya, jalan sampai ke lari. Kemudian regangan statik selepas aktivitas pemanasan badan umum dijalankan. Biasanya senam ringan. Kemudian pemanasan badan khusus, pergerakan mengikuti sukan yang diceburi. Misalnya maksudnya di sini adalah bagian apa yang diambil. Misalkan dalam sebuah pementasan Rama dan Sinta, yang diambil perannya sebagai Rama, berarti kan sebagai seorang pahlawan gitu ya. Maka pergerakan yang harus dilakukan itu biasanya gerakan silat. Maksudnya seperti itu. Jadi lakon yang mau diambil itu seperti apa. Kemudian regangan dinamik hampir kepada pemanasan badan khusus dilakukan sebelum latihan atau pertandingan. Nah, nanti di sini baru gerakan yang asal, istilahnya bukan asal apa ya, berubah-ubah sesuai dengan kondisi sebelum kita mau tampil. Contoh gerakan sederhana. Nah, di sini ada contohnya ya. Jatuhkan kepala ke depan, kemudian jatuhkan ke belakang, kiri, kanan. Ingat, kepala atau leher dalam keadaan lemah seperti orang mengantuk. Kayak kita olahraga biasa aja, kanan, kiri gitu ya. Atas, bawah, dan seterusnya. Kemudian putar kepala perlahan-lahan dan rasakan lakukan di leher, mulai dari muka, kemudian ke kiri, belakang, kanan, begitu seterusnya dan lakukan berkali-kali. Putar bahu ke arah depan berkali-kali, juga ke arah belakang. Lalu yang terakhir, putar bahu kanan ke arah depan, sedangkan bahu kiri ke arah belakang. Jadi kayak kita pemanasan olahraga biasa aja gitu ya, senam biasa kan ada pemanasan dulu geleng kepala, kemudian gerakan tangan sampai bahu. Nah, itu juga sama dilakukan dalam pementasan teater. Nah, di sini ada contohnya ya, kamu bisa lihat. Di contoh nomor 1 itu adalah gerak untuk mengangkat wajah atau mengangkat kepala ke atas. Yang kedua, kanan kiri gitu ya. Kemudian gambar yang ketiga, 4 nih olah tangan. 3 dan 4 nih olah tangan ya ketika melakukan tangan sampai bahu. Lalu di sini yang berikutnya kepalanya dijatuhkan ke bawah. Dan yang terakhir ini adalah gerakan kepala dan tangan, kepala sampai bahu, karena mengangkat tangan ke kepala itu berarti sudah 2 yang bergerak, bahu dan kepala. Ya, nanti contohnya, Ibu yakin kamu semua pasti sering melakukan hal ini gitu ya, jadi tidak aneh lagi. Kemudian olah wajah atau mulut. Nah, di sini ada contoh yang pertama bentuk mulut waktu mengucapkan A seperti mama, papa, mama gitu ya. Nama itu kan huruf A-nya itu apa ya istilahnya terucap gitu ya, terlihat. Kemudian bentuk mulut waktu mengucapkan huruf I seperti Kiki, Lili. Nah, itu hurufnya berarti giginya disusun rapi. Bentuk mulut waktu mengucapkan seperti Dede berarti terbuka dengan mengikuti gigi. Nah, di sini bisa dilihat. Lalu yang berikutnya, ini gerakan tangan sampai kaki, pemanasannya. Yang pertama dulu, kaki. Nih ya, mengangkat kaki setengah membentuk huruf A, setengah yang membentuk huruf P, setengah, lalu tangannya diangkat ke atas. Lalu latihan bagian kepala sambil duduk, kalau tadi kan sambil berdiri ya, ini sambil duduk, bisa juga dilakukan dengan mengangkat satu tangan untuk mengikat kepala. Lalu yang berikutnya dilakukan saat berdiri dan duduk, olah kaki, ya, mencium lutut, kemudian yang terakhir punggung, tangan, dan kaki. Lalu nih latihan olah wajah, ya. Ini wajah yang pertama sedang cemberut, kemudian ini sedang berpikir, ini juga sedang galau, kemudian yang berikutnya sedang tertawa, yang kelima tertawa bahagia, yang ini tertawanya malu-malu. Ya, ini adalah bagian dari olah tubuh dalam bentuk ekspresi. Ya, sudah banyak yang dijelaskan. Ini ekspresi, kemudian ini olah olah kaki, tangan, dan kepala. Ini olah
mulut, bagian mulut ya, bagaimana cara kita bicara. Kemudian yang ini bagian olah tubuh berupa senam ringan atau pemanasan di bagian kepala, tangan, dan bahu. Ibu rasa sudah bisa dipahami karena ini sering kita lakukan gitu ya. Jadi tidak terlalu susah lah untuk dipraktekkan. Baik anak-anak Ibu, sampai sini dulu materi yang bisa Ibu sampaikan. Seperti biasa ada 5 latihan soal yang harus dikerjakan. Tolong dijawab dengan benar sesuai dengan materi yang tadi sudah Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, tetap semangat belajarnya. Ingat sudah kelas 9, keseriusan akan menghasilkan prestasi yang baik. Dari Ibu cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.